Kembang. Apa yang ada di benak sobat jika mendengar kata itu? Di beberapa daerah di Indonesia, kembang dapat diartikan sebagai bunga. Tapi di beberapa daerah lain, mungkin bisa saja maknanya berbeda. Seperti halnya sekarang, kita akan mendaki sebuah gunung yang kebetulan nama gunungnya adalah Gunung Kembang. Tapi apakah gunung ini dapat diartikan juga sebagai gunung bunga? Temukan jawabannya di sini. Halo sob, kali ini saya akan mendaki salah satu gunung yang ada di Wonosobo. Bukan perahu, bukan Sindoro, bukan juga Sumbing, tapi gunung yang akan kita daki kali ini yaitu adalah Gunung Kembang. Dan sekarang kita akan melalui base camp Blembem yang lokasinya itu ada di Dusun Kaliurip, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tentunya. Sekarang kayaknya kita mau repack dulu. Ikutin saya yuk. Daulah Giri, Wonosobo. Jadi jalur pendakian Gunung Kembang ini ada dua base camp resmi, yaitu base camp Blembem sama Lengkong. Tapi yang paling populer kayaknya sih yang Blembem ini, karena katanya yang Lengkong itu treknya cukup curam. Nah, di jalur Blembem ini dari awal trek itu kita akan melewati perkebunan teh yang lumayan panjang, sekitar 1,5 km. Tapi kalian jangan ngebayangin 1,5 km sama yang di jalan datar ya, karena ini lumayan nanjak walaupun sebenarnya belum nanjak-nanjak banget. Nanti kita akan habis kebun teh ini, kita akan masuk ke pos 1 yang namanya itu adalah Istana Katak. 1,7 km. Ini karena mungkin beda jalur ya. Kalau yang saya bilang tadi kan 1,5 km. Cuma karena sekarang jalurnya dipindah. Kalau dulu kan langsung lewat sini nih, lewat kebun teh kita nerobos. Kalau sekarang kita agak diputerin lewat jalan yang gede ini.
Jadi 1,7 km kita sampai di pos 1, yaitu pos Istana Katak, dengan waktu tempuh sekitar 46 menit. Jadi katanya Istana Katak ini ada sejarahnya. Kenapa dinamakan Istana Katak? Konon katanya pada saat musim hujan di sini tuh banyak banget katak yang berkumpul. Sekarang kita kayaknya nggak akan istirahat dulu. Kita akan langsung, paling nanti kita istirahat di pos 2 kayaknya. Istirahat di itu, di pintu masuk hutan. Ya. Istana Celeng. Ya. Jalan sekitar 15 menit dari pos Istana Katak, kita sampai di pos atau gerbang 290. Jadi gerbang 290 itu adalah diambil dari patok antara perbatasan perhutani dengan perkebunan. Dan di gerbang 290 ini bisa juga disebut atau dengan nama lain, yaitu kandang celeng. Konon katanya di sini tuh memang ya sesuai namanya, banyak babi berkeliaran. Kayaknya sekarang kita di sini mau break dulu, gimana? Break dulu kan? Boleh. Kita Atur napas dulu. Atur napas dulu. Break. Kalau peraturan di Gunung Kembang ini sangat ketat banget, terutama kalau sudah menyangkut dengan yang namanya sampah. Itu sebabnya semua barang yang kita bawa, lebih khusus yang berpotensi bakal menjadi sampah, harus ditulis dengan sangat rinci. Dan apabila pada saat turun jumlah atau sampahnya tidak sesuai, maka dendanya lumayan sangat berat sob, yakni mulai dari Rp1.025.000. Sob, jadi setelah masuk yang pos kandang celeng itu, kita udah masuk jalan yang lumayan terjal, licin pula. Tapi sebenarnya ini belum seberapa karena nanti dari pos akar ke atas itu semakin ekstrim. Yuk lanjut yuk. Nah, selain tentang sampah, sebenarnya masih ada beberapa aturan lain ya sob. Seperti misalnya dilarang keras untuk membawa tisu basah dan juga botol air mineral kemasan. Selain itu, pendaki juga dilarang camp di area hutan, dilarang membuat api unggun, dan juga tidak boleh menyalakan kembang api. Terus apa dampaknya? Ini tuh jujur bikin saya happy banget ya. Karena sepanjang jalan, kita tidak menemukan sampah sama sekali. Bahkan sekecil bungkus permen pun. Andai saja semua pengelola gunung di Indonesia bisa meniru seperti di Gunung Kembang ini ya. Karena kalau menunggu kesadaran semua pendaki mah, sepertinya masih sesuatu hal yang mustahil deh. Akhirnya kita sampai di pos 3, yaitu pos Liliput, 1858 meter di atas permukaan laut. Jadi kenapa pos ini dinamakan pos Liliput? Karena katanya sih ada mitosnya. Gak tahu mitos, gak tahu sejarah ya. Jadi katanya di sini tuh ada manusia kerdil ya, atau liliput lah kayak gitu. Jadi hingga dinamakanlah pos Liliput. Ya entahlah itu apa cuma mitos atau ya biar bumbu, biar menarik kayak gitu ya. Kayak kita mau break bentar di sini. Oke. Biar ini.
1870 mdpl, kita ada di pos simpang 3. Jadi walaupun namanya pos simpang 3, sebenarnya ini cuma nama aja karena nggak ada simpangannya sama sekali. Jalurnya cuma satu. Dan dari sini ke atas kayaknya treknya udah makin di bawah kan udah terjal. Dari sini ke atas kayaknya udah makin terjal lagi, udah kelihatan udah ada pasang-pasang tali tambang kayak gitu buat kita pegangan untuk memudahkan kita jalan. Kayaknya kita nggak break ya, langsung jalan aja kali ya. Berangkat. Yuk berangkat. Kalau boleh saya bilang, Gunung Kembang ini kecil-kecil cabai rawit ya sob. Karena meskipun ketinggiannya cuma 2000-an mdpl, tapi serasa naik gunung di atas 3000-an deh kayaknya. Sebenarnya dari pos kandang celeng hingga pos simpang itu sudah cukup berat ya. Tapi dari pos simpang ke atas, nanjaknya itu udah semakin sadis. Ditambah dengan trek tanah sehabis hujan, duh ini mah lengkap sudah deh. Untung saja di beberapa titik sudah disediakan tali tambang untuk kita pegangan. Ya lumayan lah, sangat membantu banget. Di intro tadi kan saya sempat bahas tentang kembang ya sob ya. Memang benar, di beberapa daerah di Indonesia, kembang dapat diartikan sebagai bunga. Tapi tidak dengan gunung ini, meskipun namanya sama-sama kembang. Jadi kata kembang dari nama gunung ini diambil dari kata berkembang. Alasannya karena pertumbuhan gunung ini tergolong sangat cepat banget. Ya wajar juga sih, karena menurut beberapa penelitian, gunung kembang ini merupakan kantung magmanya dari Gunung Sindoro. Pos terakhir sebelum sampai ke puncak yaitu pos Sabana. Tapi walaupun ini namanya pos Sabana, kalian jangan berharap lebih karena di sini kalian tidak akan menemukan. Ya kalau kita ngedengar Sabana kan yang ada di benak kita hamparan padang rumput yang luas, tapi di sini nggak ada. Di pos Sabana ini kita udah bisa mulai ngecamp ya, karena pokoknya dari hutan ke bawah itu kita tidak boleh ngecamp sama sekali, dilarang. Nah, dari sini ke atas masih ada satu tanjakan yang cukup berat dan tanjakan yang cukup fenomenal, apalagi kalau bukan tanjakan Mesra. Kayaknya kita nungguin teman-teman kita dulu masih di bawah sebelum kita lanjut ke tanjakan Mesra. Habis tanjakan Mesra kita udah langsung sampai. Ini dia sob, the one and only tanjakan yang paling populer di Gunung Kembang ini, apalagi kalau bukan tanjakan Mesra. Tapi kalian jangan terkecoh, mesra di sini bukan dalam artian kita harus bermesraan ya. Mesra di sini adalah singkatan ataupun kepanjangan dari memeras raga, atau ya mungkin kalau diterjemahkan itu menguras energi kita ya, karena memang tanjakannya yang sangat vertikal banget, cukup berat banget. Ini kita kayaknya udah tengah-tengah sih tanjakan Mesra. Bentar lagi kita akan segera sampai puncak. Semangat! Finally sob, setelah kita menempuh jarak 6,5 km dengan total waktu tempuh sekitar 3 jam lebih
37 menit akhirnya kita sampai di puncak Gunung Kembang dengan ketinggian 2340 mdpl. Gimana barusan? Mantap kesannya? Alhamdulillah yang berkesan sih Tanjakan mesra ya? tanjakan mesra. Mesra banget. Parah. Di sini baru ada satu tenda yang akan ngecamp. Tapi kayaknya bakal banyak yang datang juga, cuma belum datang karena tadi kita ngelihat di base camp lumayan agak ramai juga. Sekarang kayaknya kita mau pasang tenda dulu, habis itu kita makan siang. Mantap. Oke sob, mohon maaf banget nih sinyal langsung jumping ke sini karena selama kita di puncak kita tuh kena badai. Kemarin dari jam 5 sore sampai tadi pagi kita turun sekitar jam 9-an. Badainya masih belum juga reda, jadi kita nggak sempet bikin konten apapun. Padahal kita udah plan ini itu, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, ya terpaksa plan yang udah kita bikin tidak bisa kita eksekusi. Dan berikut ini ada beberapa footage semalam waktu kita kena badai, ada rekaman videonya. Ini dia. Baik sob, saya akan ceritakan kronologinya. Jadi kemarin tuh badai mulai datang dari sekitar jam 6 sore. Sebenarnya dari saat kita pasang tenda pun, tanda-tanda itu sudah mulai ada. Namun kita hanya mengira kalau itu hanya akan turun hujan biasa. Dan memang benar, mulai dari jam 5 sore, hujan mulai turun dengan intensitas yang lumayan deras. Tapi untungnya sekitar jam 7 hingga jam 8 malam, hujan mulai sedikit reda. Tapi tidak dengan angin. Saat itu angin mulai bertiup sangat kencang dari sekitar jam 6 sore. Dan mulai agak reda menjelang sekitar jam 9 malam. Tapi saya tegaskan ya, si angin tersebut bukan berarti hilang. Dia tetap ada, namun dengan intensitas yang tidak terlampau membahayakan. Sehingga tenda-tenda yang ada masih kuat untuk menahannya. Namun menjelang jam 2 pagi, angin mulai bertiup lagi dengan sangat kencang. Sehingga beberapa tenda sudah mulai ada yang roboh. Dan video ini saya ambil sekitar jam 3 pagi, dengan suasana yang sudah sangat tidak kondusif. Ini kondisi tenda yang ada di depan tenda saya. Ini udah roboh semua. Ada 3 tenda. Udah roboh semua. Yang ini masih lumayan kokoh berdiri karena ketahan pohon. Ini ada pohon-pohon. Ada 3 tenda yang masih berdiri, satunya udah roboh juga. Ini ada apa, anginnya itu ngebawa pasir juga. Nah, ini tenda kita masih lumayan oke, masih lumayan kokoh berdiri. Hingga menjelang pukul 7 pagi, angin belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Dengan perasaan yang hopeless, saya pun memutuskan untuk mengajak tim segera packing. Namun packing di tengah badai seperti ini ternyata bukan sesuatu hal yang mudah ya. Bahkan ada beberapa barang kita yang terbang terbawa angin. Dan sekitar jam 9 pagi, kita baru selesai packing. Lalu kita pun cepat-cepat untuk segera turun. So mungkin segitu aja ya video trip pendakian kita ke Gunung Kembang ini. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Dan sampai jumpa di trip pendakian kita selanjutnya. See you.